Berjumpa kembali bersama channelnya Belajar Kastarajaya. Dan gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar dengan pelajaran soal kelas 4 khususnya bahasa Indonesia dengan semester 1. Oke, bagi Anda yang belum subscribe di channel ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan juga di share karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Unsur-unsur kalimat yang lengkap memiliki kriteria seperti A. Predikat, objek, dan keterangan. B. Objek, predikat, dan keterangan. C. Predikat, objek, dan keterangan. Dan D. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat yang lengkap biasanya memiliki kriteria seperti SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Subjek di sini adalah sebagai pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, ataupun aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda, misalnya seperti nama orang, nama binatang, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Jadi, untuk jawaban yang benar yaitu D. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lanjut ke soal yang nomor 2. Di dalam kalimat yang tidak memerlukan objek disebut A. Kalimat transitif, B. Kalimat intransitif, C. Kalimat aktif, dan D. Kalimat sempurna. Kalimat transitif merupakan kalimat yang bersangkutan dengan kata kerja yang memerlukan objek. Artinya, kalimat tersebut harus diikuti objek setelah predikatnya. Kalimat transitif juga terdiri dari 3 jenis, yaitu kalimat eka-transitif, kalimat dua transitif, dan kalimat semi-transitif. Sedangkan kalimat intransitif itu yaitu kalimat yang tidak memerlukan objek. Berikutnya kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan atau kata kerja yang ada di kalimat tersebut. Sedangkan kalimat sempurna itu merupakan kalimat yang memiliki minimal 3 komponen, yaitu subjek, predikat, dan objek. Jadi di sini jawaban yang benar adalah B. Kalimat intransitif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf disebut A. Gagasan pendukung, B. Gagasan pokok, C. Puisi, dan D. cerpen. Yang dimaksud dengan gagasan pendukung yaitu salah satu isi yang terkandung dalam sebuah paragraf. Terus yang B yang dimaksud dengan gagasan pokok, ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Dan yang C, puisi. Yang dimaksud dengan puisi di sini yaitu ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusun lirik dan bait. Dan yang D di sini itu cerpen. Cerpen di sini atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Jadi di sini jawaban yang benar adalah B. Gagasan pokok. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Rajaya baru pulang dari sekolah. Subjek yang tepat pada kalimat di atas adalah A. Sekolah, B. Pulang, C. Baru pulang, dan D. Rajaya. Subjeknya di sini adalah sebagai pelaku.
atau yang melakukan perbuatan atau kegiatan, tindakan atau aktivitas tertentu. Jadi di sini subjeknya adalah D. Rajaya. Yuk kita pindah ke soal berikutnya. Seseorang yang ketakutan berlebihan baik dengan benda ataupun dengan keadaan lingkungan sekitar disebut dengan A. Dehidrasi, B. Hipertensi, C. Leukemia, dan D. Fobia. Dehidrasi di sini merupakan kondisi di mana cairan tubuh yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Sedangkan hipertensi di sini adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Sedangkan leukemia di sini penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Fobia merupakan perasaan takut berlebihan yang dirasakan seseorang terhadap situasi atau objek-objek tertentu. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Fobia. Soal berikutnya. Dalam pelajaran berharga di sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran di kehidupan kita sehari-hari disebut juga dengan A. Pesan moral, B. Tema cerita, C. Ilustrasi, dan D. Tokoh. Jawaban yang benar adalah A. Pesan moral. Oke, kita melangkah ke soal berikutnya. Berikut ini jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya kecuali A. Paragraf konduktif, B. Paragraf deduktif, C. Paragraf induktif, dan D. Paragraf campuran. Jawaban yang benar adalah A. Paragraf konduktif. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini ciri-ciri ringkasan adalah A. Inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan, B. Kerangka dasar masih tampak jelas, C. Memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas, dan D. A, B, dan C semuanya benar. Jawabannya adalah D. A, B, dan C semuanya benar. Yuk kita lanjut lagi. Yang dimaksud dengan paragraf adalah A. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, B. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, C. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, dan D. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Jawaban yang benar adalah A. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Yang dibahas suatu topik dalam bentuk teks disebut A. Watak tokoh, B. Gagasan pendukung, C. Latar cerita, dan D. Gagasan pokok.
Jawaban yang tepat adalah D. Gagasan pokok. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seseorang yang ketakutan terhadap ular juga disebut dengan A. Ovidiofobia, B. Coulrophobia, C. Astrafobia, dan D. semuanya salah. Ovidiofobia itu ketakutan terhadap ular, sedangkan Coulrophobia jenis ketakutannya terhadap badut, sedangkan astrafobia ketakutannya terhadap ekstrim terhadap guntur dan juga kilat. Jadi jawaban yang benar adalah A. Ovidiofobia. Next, soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan paragraf induktif, yaitu A. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, B. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, C. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, dan D. semuanya benar. Oke, untuk jawaban yang benar adalah B. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Lanjut ke soal berikutnya. Langkah-langkah membuat ringkasan yang benar adalah A. Menulis ringkasan, membaca teks asli, menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf, B. Menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf, menulis ringkasan, membaca teks asli, C. Membaca teks asli, menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf, menulis ringkasan, dan D. Membaca teks asli, menulis ringkasan, menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf. Jawaban yang benar adalah C. Membaca teks asli, menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf, menulis ringkasan. Yuk kita melangkah ke soal selanjutnya. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf disebut A. Paragraf campuran, B. Paragraf induktif, C. Paragraf deduktif, dan D. semuanya salah. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, dan paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jadi di sini karena persoalannya paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, jadi jawaban yang benar adalah C. Paragraf deduktif. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tarian di bawah ini merupakan tarian yang mengekspresikan kehidupan binatang adalah A. Burung Garuda, B. Burung merak, C. Burung cendrawasih, dan D. Burung bangau. Untuk jawaban yang benar adalah B. Burung merak. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Tujuan dalam membuat ringkasan adalah A. Menulis semua isi dalam buku, B. Membaca semua isi dalam buku, C. Mengkopi semua isi buku, dan D. Membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan.
Jawaban yang benar adalah D. Membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan waktu adalah A. Kapan, B. Di mana, C. Mengapa, dan D. Siapa. Jawaban yang benar adalah A. Kapan. Lanjut ke soal berikutnya. Bentuk cerita yang berisikan kejadian fiktif dan diceritakan dalam turun-temurun disebut A. Peta pikiran, B. Cerpen, C. Dongeng, dan D. Puisi. Jawaban yang benar adalah C. Dongeng. Oke, kita lanjut lagi. Gagasan pokok mempunyai fungsi sebagai berikut kecuali A. sebagai pokok, B. sebagai patokan, C. sebagai uraian, dan D. sebagai dasar acuan suatu paragraf. Jawaban yang benar adalah C. sebagai uraian. Oke, selanjutnya kita melangkah ke soal berikutnya, yaitu soal uraian. Ketakutan terhadap guntur dan kilat disebut juga dengan ketakutan terhadap guntur dan kilat itu juga disebut sebagai astrafobia. Oke, soal berikutnya. Kasta baru saja pulang sekolah. Kalimat yang menunjukkan subjek adalah kalimat yang menunjukkan subjek adalah kasta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam mengampanyekan poster, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang digunakan yaitu santun dan tidak terlalu cepat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan di share. Sampai jumpa kembali.